Teman-teman semua, selamat pagi. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa kita hari ini diperlancar oleh Allah, diberi kemudahan, dan dicatat sebagai amal ibadah. Semoga sampai 1 bulan ke depan kita diberi kemudahan, dan yang terpenting mari berdoa bersama-sama di sela-sela waktu, di sela-sela kalian beribadah. Sematkan doa agar segera wabah pandemi COVID-19 ini segera hilang dari permukaan bumi dan bumi kembali normal. Kita dapat beraktivitas normal, dan yang penting kita dapat bertatap muka, bermuajahah dalam kelas seperti sedia kala. Baik teman-teman semuanya, di balik semua keterbatasan yang ada, saya akan mencoba memberikan sedikit informasi tentang untuk materi hari ini adalah bagaimana menyusun literatur daftar pustaka atau membuat landasan teori di bab 2 ya. Teman-teman kemarin sudah nguplek bab 1, 5 pertemuan, 4 kali pertemuan ya berarti ya. Dan itu sebenarnya belum cukup, tapi karena ini materinya harus benar-benar kita padatkan, maka saya mencoba untuk membuat sesuatu yang lebih sederhana, dan saya harapkan ini lebih mudah dipahami karena nantinya teman-teman akan menyusun skripsi bab 1, bab 2, dan bab 3 sampai bab 5. Dan sekarang kita akan membuat bab 2 dan teknik menyusun landasan teori. Oke, saya coba untuk flashback kemarin. Teman-teman, kalau kemarin kita sudah membahas banyak tentang rumusan masalah, baik itu deskriptif, asosiatif, dan lain sebagainya. Dan saya sudah memberikan tugas, dan terima kasih yang sudah mengerjakan di Google Classroom-nya. Dan hari ini kaitannya nanti apa yang sudah kalian kerjakan mulai dari kita pertama bertemu sampai sekarang adalah saling terkait. Seperti yang sudah saya bilang dari awal bahwa apa yang saya sampaikan, saya berusaha untuk mengaitkan dengan tugas dan aktivitas yang teman-teman lakukan. Nah, sekarang teman-teman pastinya sudah nggak asing dengan istilah landasan teori di bab 2 ya. Kebingungan pertama, bagaimana menulisnya, bagaimana memulai kalimat, bagaimana membuat bullet and numbering, bagaimana mengutip yang benar, bagaimana yang mengutip langsung, bagaimana mengutip tidak langsung, bagaimana, dan pertanyaannya sangat banyak. Hari ini akan saya coba jelaskan pelan-pelan, mungkin 20-30 ke depan, mohon dipahami ya teman-teman. Nah, tekniknya yang pertama adalah adequacy atau ketepatan. Nah, yang pertama ini teman-teman harus memilih sumber yang sesuai dengan masalah dan sumber pendukung. Maksudnya apa? Jadi kalau kalian membuat latar belakang masalah, mungkin tentang perkembangan psikomotorik, tentang perkembangan afektif. Jadi yang sesuai dengan psikomotorik itulah yang ditulis. Jadi kalau kalian membuat perkembangan psikomotorik, tidak perlu membahas yang lain, tidak perlu membahas yang banyak tentang mungkin perkembangan afektifnya dan lain sebagainya yang tidak berkaitan dengan perkembangan psikomotorik. Kecuali teman-teman mengawinkan antara psikomotorik dan afektif, berarti dua-duanya harus dibahas. Adequacy, yang pertama ketepatan. Yang kemudian yang kedua adalah clarity atau kejelasan. Nah, harus memahami masalah atau variabel penelitian. Nah, saya akan jelaskan. Kemarin saya sudah mencoba menukil ya, apa istilahnya mengutip. Dan saya pertegas lagi kutipan saya itu bahwa dalam penelitian kualitatif itu disebut masalah penelitian. Kalau dalam kuantitatif disebut variabel penelitian. Ini untuk variabel penelitian itu penelitian kuantitatif. Kalau yang penelitian kualitatif, teman-teman memakai istilah masalah penelitian.
Nah, clarity atau kejelasan ini sebagai sifat yang berhubungan perlu disapa secara mendalam. Jadi the nature of the substance. Jadi istilahnya setelah tepat memilih sumber, teman-teman harus menjelaskan sumber tersebut secara clear, jelas, dan dikupas secara mendalam. Karena apa? Karena dia adalah sumber dari pengetahuan yang sudah kalian dapatkan atau the nature of the substance. Oke, yang ketiga, empiris, ilmiah. Ada bukti nyata, empiricalness. Jadi ada benar-benar sudah terbukti. Jadi sumber pustaka itu, jadi nanti nulisnya misal mengutip punyanya Pak A gitu ya. Kemudian setelahnya di bawahnya menurut Pak A bla 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 bla. Perkembangan psikomotorik adalah aspek yang berkaitan dengan motorik halus dan motorik kasar. Jadi penjelasan-penjelasan itu saling dikaitkan. Kemudian, nah ini yang kadang-kadang harus dipikirkan up to date, terkini. Jadi kekinian. Karena apa? Karena penelitian itu adalah sesuatu yang sangat berkembang secara dinamis. Teman-teman, kalau mengutip sesuatu, disarankan sesuatu juga yang baru saja atau minimal mungkin 4 tahun belakang lah baru saja dikutip. Namun ini tidak berlaku bagi teori-teori babon atau teori-teori buku induk. Contoh teorinya Piaget, teorinya Montessori, itu kan nggak mungkin Montessori punya teori lagi, kan tidak mungkin. Pastinya ada sumber-sumber terbaru yang harus up to date. Kemudian ada relevance atau keterkaitan dengan sumber yang menjadi fokus peneliti. Relevance penting ini teman-teman. Jadi saya ulangi, yang pertama adequacy, ketepatan, kejelasan, empiris, kemutakhiran, dan relevansi. Kemudian lanjutannya adalah organisasi, organization, berkaitan dengan keberadaan pustaka itu disusun secara rapi, dilakukan secara sistematis. Saya contohkan ya. Saya coba contohkan menulis di sini. Sebentar, ini saya coba buat newsletter aja deh. Saya coba contohkan di sini. Misal kalian membuat judul seperti ini. Implementasi Sempoa di TKA terhadap kemampuan kognitif, atau mungkin boleh kognitif anak boleh. Ini kalau implementasi berarti ini pasti kualitatif. Oke, yang pertama pastinya teman-teman akan membahas implementasi. Ini bab 2-nya ya. Implementasi ini harus urut. Bab 2 atau kajian teorinya. Landasan teori. Implementasi semua. Terus kemudian kemampuan kognitif. Nah, ini implementasi semua ini bawahnya nanti juga ada lagi. Apa itu pengertian sempoa, atau apa itu implementasi dan lain sebagainya. Apa itu kemampuan, apa itu kemampuan kognitif, ini harus dijelaskan. Nah, yang saya maksud sistematis atau organisasional itu adalah teman-teman ketika membuat judul seperti ini, berarti yang harus ditulis awal itu adalah yang implementasi semuanya dulu, bukan kemampuan kognitifnya. Jadi itulah yang namanya organisasional. Karena apa? Ketika membaca judul, pastinya nanti kita akan membuat semacam peta ilmiah dalam kerangka skripsi kita. Jadi peta itu kan menuntunnya. Kalau teman-teman nuntunnya nggak urut, yang baca akan bingung. Kalau menuntunnya nggak urut, yang baca pasti bingung. Jadi misal yang nggak urut itu adalah kalian menjelaskan kemampuan kognitif dulu, kemudian baru dijelaskan implementasi sempoa. Padahal di awal kalian sudah menuliskan implementasi sempoa di awal kalimat. Nah, itulah yang dimaksud organisasional. Kemudian yang ketujuh adalah meyakinkan. Nah, meyakinkan itu berarti
setelah mengutip orang, kalian harus menambahkan dengan penjelasan kalian sendiri. Saya akan mencoba mencontohkan mencari landasan teori ya. Ini. Oke, pas punya UP. Karakteristik anak usia dini. Nah, ini contoh sederhana ya. Anak usia dini, kemudian karakteristik anak usia dini. Ini adalah anak usia adalah sebangsa. Ini jelaskan. Kemudian Mbak Putri ini pendapat lain dikemukakan. Dia mengutip orang lain juga. Terus kemudian, nah ini penjelaskannya dia. Ini penjelasannya biasa. Terus kemudian yang terakhir, saya coba cari yang terakhir. Nah, jadi di tengah-tengah kalimat itu, di tengah-tengah dia mengutip kalimat, dia menjelaskannya dengan kalimat dia sendiri. Ya kan? Jadi dia juga menjelaskan pandangan biasa itu dengan perspektifnya penulis. Ini penulis berusaha untuk meyakinkan pembaca atau convincingness. Jadi convincing itu I convince you, saya meyakinkan kamu. Berarti apa yang kalian kutip, kalian tulis harus benar-benar orang lain. Oh, benar ya berarti ya. Ini benar berarti ya, katanya Pak ini, katanya Bu ini, katanya Mas ini, katanya Mbak ini. Itu berarti dia you have convinced people. Kamu telah meyakinkan orang lain. Nah, sekarang kita ke teknik. Kalau di atas tadi adalah unsur-unsurnya atau kriterianya, sekarang ke tekniknya. Yaitu adalah memulai uraian sistematis tentang hasil penelitian terdahulu. Oke, sudah. Fakta yang dikemukakan harus diambil dari sumber aslinya. Kemudian yang ketiga, semua sumber yang dipakai harus disebutkan dengan mencantumkan nama penulis dan tahun terbitan agar menghindari plagiasi. Landasan teori dapat berbentuk uraian kualitatif model matematis atau persamaan-persamaan yang berkaitan dengan bidang ilmu yang diteliti. Jadi kalau orang matik biasanya ada rumus-rumus, itu dikutip boleh. Kalau orang PAUD mungkin tips-tips, teknik, metode, model, media, dan lain sebagainya. Kemudian membatasi masalah penelitian, ya biar tidak terlalu banyak harus dibatasi. Kemudian yang keenam, menemukan arah baru, seeking new lines of inquiry. Jadi teman-teman harus mempunyai distinktif, pembeda dari kalimat-kalimat orang lain. Ini yang menurut saya agak susah yang 6. Karena teman-teman harus menjelaskan. Tadi punya saya contohkan skill-skill seperti ini harus dibentuk mulai sekarang. Inilah kalimat penulis sendiri. Kalimat Mbak nulis ini. Kalimatnya Mbak siapa ya? Putri Wulandari. Nah, kalimatnya Mbak Putri ya. Judulnya upaya meningkatkan kemampuan penguasaan kosakata bahasa Inggris anak melalui permainan bingo. Nah, ya dia menjelaskan kosakata dia menjelaskan anak dulu baru kosakata. Nggak apa. Tapi menurut hemat saya harusnya ini harus jelaskan konsep kemampuan dulu, kemampuan penguasaan kosakata dulu baru dia menjelaskan permainannya. Tapi oke, mungkin ini style penulisan saja dan itu tidak menjadi masalah. Yang terpenting adalah organisasional, teratur. Kemudian menghindari pendekatan yang kurang berhasil. Ya ini kadang-kadang pendapat orang yang belum pas dikutip, padahal itu nggak benar. Itu kita harus baca udah, baca lagi. Ke-8 memperoleh pemahaman, oke. Yang ke-9 mencari dukungan dari teori utama, yaitu seeking support for grounded theory. Jadi teman-teman, yang terpenting dari penulisan landasan teori adalah teman-teman membaca banyak teori orang dulu. Itu yang agak susah sih. Tapi itu yang harus kalian lakukan karena apalagi di waktu sekarang, waktu luang, ya di waktu-waktu sekarang ini mungkin tempat yang paling pas untuk membaca banyak hal selain membaca WA ya. Tapi boleh sih kalau baca WA-nya berisi tentang kajian-kajian tentang PAUD, boleh silahkan. Tapi kalau baca WA dengan apalagi di waktu puasa ini baca WA yang nggak pas, saya kira itu
itu harus dihindari ya, jadi harus benar-benar fokus. Nah, ini contoh outline. Saya contohkan. Jadi nanti teman-teman setelah teman-teman sudah membuat judul, kemarin kan sudah mencari tugas tuh, dan sudah mencari membuat mind map. Nah, teman-teman nanti di pertemuan ini coba buat outline kajian teoretik yang baru berdasarkan judul itu. Boleh nanti membuat skripsi yang baru, boleh mencari skripsi yang baru maksud saya, kemudian boleh skripsi yang sudah ditemukan kemarin dimodifikasi. Contoh ya, dimodifikasi itu kalau di sini konsep pendidikan usaha dini dan perkembangan kognitif kan. Kalau dimodifikasi berarti ganti perkembangan afektif. Nanti teori tahapan perkembangan afektif dan lain sebagainya. Itulah outline. Outline itu berarti biasanya saya seperti ini teman-teman. Biar saya nggak bingung, cara menulis kajian teoretik itu saya tulis outline-nya dulu. Jadi nggak nulis kalimatnya dulu. Saya tulis sesuatu yang berkaitan dengan judul saya. Contoh saya praktekkan langsung ya. Tadi kan saya udah buat, saya buat lagi deh. Contoh seperti ini. Nanti tugasnya adalah seperti ini. Jadi belum ke penulisannya ya. Nanti tugasnya sederhana sekali. Nanti penulisan mungkin minggu depan. Setelah UAS, setelah UTS. Saya membuat judul upaya ini si PTK ini. Biar berubah. Upaya peningkatan kemampuan membaca permulaan melalui media dongeng misal. Nah, outline. Saya buat outline landasan teori. Yang pertama saya tulis pasti adalah apa itu deskripsi peningkatan kemampuan membaca. Jadi bolehlah nanti saya di situ menjelaskan apa itu kemampuan membaca permulaan. Apa itu kemampuan membaca? Apa itu membaca permulaan? Di sini dapat A1 biasanya menulisnya A titik A kecil ini. B titik. Kemudian yang kedua adalah media dongeng, misal seperti ini ya. Jadi nanti boleh yang lain saya mencontohkan saja. Apa itu media? Dijelaskan mungkin media yang gambar, media tulis, media gambar, media suara, media audiovisual dijelaskan. Kemudian B, apa itu media dongeng? Nah, ini dijelaskan teman-teman. Jadi nanti selain ini mungkin banyak lagi. Jadi kelebihan membaca permulaan, mungkin implementasinya, membaca permulaan di kelas. Ya. Kemudian media dongeng, misal teknik mendongeng, misal ini ya. Yang D, kelebihan mendongeng, kelemahannya, implementasinya. Mungkin ini sangat tergantung dengan kedalaman materi yang sudah teman-teman lakukan ketika membaca. Dan saya sarankan nanti teman-teman benar-benar membuat sesuatu berdasarkan kajian teori yang sudah kalian baca dan tuliskan. Saya belum jauh-jauh materinya. Ini masih ya membuat outline ya, ini sederhana sekali. Dan saya harapkan teman-teman nanti mengerjakannya dengan benar-benar ya. Nanti akan saya periksa satu-satu. Oke, nanti mungkin untuk minggu depan saya akan membuat teks juga untuk pengutipan sumber pustaka yang kadang-kadang sering
tumpang tindih antara pengutipan langsung, tidak langsung, dan pengutipan tahun. Ini yang sederhana-sederhana saja yang saya sampaikan agar mudah dimengerti. Baik teman-teman, kultum kuliah singkat ini semoga bermanfaat. Kita nanti masuk ke kelasnya Google Classroom, dan nanti silahkan kita diskusinya lanjut di sana, materinya akan saya upload. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika bertanya langsung saja tulis ketik di Google Classroom atau WA boleh, apapun medianya boleh, nanti merekam suara juga boleh, nanti akan saya jawab dengan suara juga. There's no problem. Makasih banyak.